Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mantap bersanad dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu penjelasan tentang pembagian hukum wajib menurut ilmu tajwid. Terkait penjelasan ini dijelaskan di dalam salah satu kitab tajwid yang bernama Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid, karangan seorang ulama yang sangat alim, yaitu Syekh Makki Nasr. Beliau pernah menjadi imam Masjid Az-Zahid di Kairo, Mesir. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan terkait pembagian hukum wajib menurut ilmu tajwid, di mana terkait pembahasan ini ulama itu ada perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut ulama mutaakhirin, pembagian hukum wajib menurut ilmu tajwid itu ada dua. Yang pertama adalah wajib syar'i, yang kedua adalah wajib sina'i. Wajib syar'i adalah apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Nah, ini pengertian wajibnya sama seperti yang sering kita pelajari pada pembahasan ilmu fikih ya. Jadi wajib syar'i adalah apabila dikerjakan dapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Apa contohnya yang termasuk wajib syar'i di sini? Nah, di sini saya tuliskan dua contoh ya. Yang pertama, kalimat an'amta, dibacanya an'amtu. Nah, seharusnya yang benar dibaca an'amta, huruf ta-nya berharokat fathah, namun dibaca an'amtu, dirubah menjadi harokat dhammah. Nah, maka ini termasuk kesalahan yang melanggar pada hukum wajib syar'i. Dimana pada kalimat ini kalau yang seharusnya an'amta dibaca an'amtu, maka artinya di sini akan berubah jauh. Maknanya akan rusak. Yang seharusnya an'amta yang artinya yang telah engkau beri nikmat, sedangkan kalau dibaca an'amtu maka artinya akan berubah menjadi yang telah saya beri nikmat. Sehingga ini akan sangat berbahaya ya kalau misalkan seorang membaca suratul Fatihah pada ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seharusnya seperti itu ya bacanya. Namun dia membaca Siratal ladzina an'amtu. Maka ini artinya akan bahaya, akan berubah menjadi yaitu jalan orang-orang yang telah saya beri nikmat. Na'udzubillah min dzalik ya. Masa manusia yang telah memberikan nikmat. Jadi ini artinya akan rusak kalau terbaca yang seharusnya an'amta menjadi an'amtu. Nah, begitu juga pun pada contoh kedua yang seharusnya alhamdu, ya terbaca ha ya, ha lembut, halus, bersih suaranya, alhamdu. Kemudian ada yang membaca misalkan alhamdu menggunakan ha ya, menggunakan ha makhraj pangkal tenggorokan yang seharusnya makhrajnya itu ada di tenggorokan bagian tengah, namun dia membacanya menggunakan ha yang tempatnya ada di tenggorokan paling bawah. Nah, ini juga akan merusak makna. Yang seharusnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam. Nah, kalau terbaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka artinya akan sudah sangat jauh berbeda dan akan rusak. Apa artinya? Menjadi kematian bagi Allah, Tuhan penguasa alam. Nah ya, na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Dan bisa mengakibatkan ini ya, bisa menyebabkan kafir kalau misalkan kita itu menyengaja melakukan kesalahan tersebut ya.
Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, baik kesalahan yang dapat merubah makna ataupun yang tidak dapat merubah makna. Ya, ini adalah contoh pembagian hukum wajib menurut ilmu tajwid. Yang pertama yaitu wajib syar'i. Nah, kemudian yang kedua adalah wajib syina'i. Apa itu wajib syina'i? Adalah apabila dikerjakan bagus dan apabila ditinggalkan jelek dan tidak berdosa. Nah, ini jadi bisa dikatakan kebalikannya ya. Kalau ini tadi itu dilanggar itu berdosa, tapi kalau wajib syina'i, kalau misalkan dilanggar atau tidak dilakukan, maka dia tidak berdosa. Apa contohnya wajib syina'i? Contohnya misalkan hukum izhar yang seharusnya terbaca jelas anharo. Misalkan orang membaca anharo, nah, dengungnya terlalu over. Nah, ini masuk wajib syina'i. Salah, itu salah, cuman dia tidak sampai berdosa pada pembahasan ini ya. Atau misalkan hukum idgham atau ikhfa yang seharusnya itu terbaca samar, misalkan min qablikum, membaca min qablikum. Nah, ini tidak sampai berdosa, cuman itu tidak bagus, jelek seperti itu. Atau hukum bacaan iklab, yang seharusnya iklab tidak terbaca iklab, yang seharusnya tarkik tidak terbaca tarkik, tidak terbaca tipis, yang seharusnya tafkhim atau tebal tidak terbaca tebal. Nah, ini semua adalah contoh-contoh daripada wajib syina'i. Ya, jadi sekali lagi kesimpulannya, menurut ulama mutaakhirin, jadi ulama mutaakhirin ini ulama yang hidupnya itu setelah masa-masa ulama yang meriwayatkan hadis itu meninggal. Jadi sekali lagi, menurut ulama mutaakhirin, jadi ulama mutaakhirin itu adalah ulama yang masa hidupnya itu setelah masa-masa periwayatan hadis. Ini adalah ulama mutaakhirin, di mana menurut mereka pembagian hukum wajib menurut ilmu tajwid itu ada dua ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Berikut juga dengan contoh-contohnya. Nah, kemudian menurut ulama yang lainnya, yaitu menurut ulama mutaqaddimin. Jadi ulama mutaakhirin ini bukan namanya ulama ya. Ulama mutaqaddimin ini juga bukan namanya ulama, akan tetapi ulama yang dilihat dari masa kehidupannya mereka. Kalau ulama mutaakhirin itu ulama yang masa hidupnya itu setelah masa-masa periwayatan hadis. Artinya setelah ulama yang meriwayatkan hadis itu sudah meninggal, nah, baru masuk pada ulama mutaakhirin. Tapi kalau ulama mutaqaddimin itu ulama yang masa hidupnya itu ada pada masa-masa periwayatan hadis. Nah, di mana menurut ulama mutaqaddimin terkait pembagian hukum wajib menurut ilmu tajwid itu hanya ada satu, yaitu apa? Wajib syar'i. Jadi semuanya di atas terkait masalah contoh-contoh ini ataupun contoh-contoh pada pembagian wajib syina'i, menurut ulama mutaqaddimin semuanya itu termasuk wajib syar'i yang harus dilakukan. Nah, kemudian antara pendapat menurut ulama mutaakhirin dengan pendapat menurut ulama mutaqaddimin ini, pendapatnya ini lebih kuat yang menurut ulama mutaqaddimin. Ini pendapat yang lebih utama, pendapat yang lebih kuat. Jadi semuanya itu ya harus wajib syar'i. Kalau seseorang misalkan itu dia sudah tahu itu izhar, itu idgham, itu ikhfa, ya maka ya harus terbaca sesuai dengan kaidah tajwid. Sesuai dengan Al-Quran sendiri kan ketika pertama diturunkan pun juga langsung dengan tajwidnya. Malaikat Jibril mengajarkan pada Nabi Muhammad pertama kali pun juga langsung dengan tajwidnya. Begitu juga pun kan ada salah satu firman Allah kan yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Penjelasan atau pengertian tartil salah satunya yang diambil dari pendapat Sayyidina Ali,
Tartil itu adalah jawidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Jadi membaguskan setiap huruf-huruf hijaiyah dan mengetahui letak-letak tanda berhenti atau tanda waqaf. Nah, itu adalah pengertian tajwid. Nah, sehingga kalau misalkan yang seharusnya itu dibaguskan dengan cara izhar, ikhfa, iqlab dan sebagainya, ya harus diterapkan seperti itu. Ini menurut ulama mutaqaddimin. Dan ini pun juga sama pendapatnya menurut Imam Ibnul Jazari yang tertulis dalam salah satu kitabnya, yaitu Jazariyah, Muqaddimah Jazariyah ya, yang berbunyi syairnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim man lam yujawwidil qur'ana athim. Nah, jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu suatu kewajiban secara syar'i. Barang siapa membaca Al-Qur'an tidak dengan tajwid, maka athimun, maka berdosa. Nah, itu dalam kitab Jazariyah disebutkan seperti itu. Ya, itu adalah penjelasan terkait tentang pembagian hukum wajib menurut ilmu tajwid berdasarkan beberapa perbedaan ulama, baik ulama mutaakhirin ataupun ulama mutaqaddimin. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa difahami dan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.